Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada hari ini kita akan membahas mengenai himpunan bagian. Jadi, jangan lupa mengisi absen di Google Classroom dan tetap ikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak saat keluar rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menyatakan himpunan bagian suatu himpunan dengan benar. Yang kedua, menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian dengan benar. Himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar tersebut. Himpunan bagian dilambangkan dengan subset. Seperti ini. Maksudnya, jika ada dua himpunan, misalkan himpunan yang pertama memiliki 2 buah anggota, kemudian himpunan yang kedua memiliki 5 anggota. Nah, anggota dari himpunan yang pertama ini terdapat atau ada di himpunan yang kedua, di anggota himpunan kedua. Nah, maka himpunan yang pertama ini adalah himpunan bagian dari himpunan yang kedua ini. Nah, mungkin masih sedikit rancu, jadi kita harus lebih memahami lagi dengan melihat contoh yang selanjutnya agar lebih memahami lagi. Ya, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada himpunan A. Nah, ini ada himpunan A. Himpunan A ini anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada himpunan B. Anggota himpunannya adalah 8 dan 9. Kemudian himpunan C, anggota himpunannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan D, anggotanya ada 8 dan 9. Maka bisa dikatakan A adalah himpunan bagian dari C, yaitu A subset C atau A himpunan bagian dari C. Nah, karena kan di sini himpunan A-nya adalah anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ini terdapat di himpunan C 1, 2, 3, 4. Jika di sini ada 1, 2, 3, 4, misalkan 9. Nah, maka dia itu tidak termasuk A himpunan bagian dari C karena 9 tidak ada di himpunan C. Nah, seperti ini himpunan B. Himpunan B kan di sini ada 8 dan 9. Nah, 8 dan 9. Di sini kan 8-nya ada di himpunan C. Cuman 9-nya itu tidak ada, berarti himpunan B ini bukan himpunan bagian dari C. Nah, kemudian di sini kita lihat himpunan B dan himpunan D ini sama anggotanya yaitu 8 dan 9. Berarti B adalah himpunan bagian dari D. D adalah himpunan bagian dari B. Nah, bisa dibalik seperti ini. Atau B sama dengan D. Nah, B subset D atau B himpunan bagian dari D atau D himpunan bagian dari B atau B sama dengan D karena anggota himpunannya itu sama 8 dan 9. Nah, selanjutnya jumlah himpunan bagian. Nah, misalkan di sini ada himpunan A. Himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Maka dari himpunan A ini bisa dibuat beberapa himpunan bagian sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada himpunan kosong. Kemudian ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian ada 1 dengan 2, 1 dan 3. Kemudian 1, 2, 3. Nah, sebenarnya ada rumus untuk menentukan jumlah himpunan ini. Menentukan jumlah himpunan bagian yang terbuat dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. N itu banyak anggota himpunannya. Nah, di sini kan berarti dari himpunan A, himpunan bagian yang bisa dibuat adalah 2 pangkat N tadi sama dengan, di sini kan ada 3, jumlahnya 1, 2, dan 3. Jumlah anggotanya
maka 2 pangkat 3. Jadi jumlahnya ada 8. Nah, kita hitung apakah benar ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti jumlah himpunan bagian yang terbuat dari himpunan A ini tadi jumlahnya itu ada 8. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan nih himpunan A-nya itu lebih dari 3, misalkan ada 8. Nah, itu kan banyak sekali kan. Tidak mungkin kita bisa menentukan seperti ini. Kita jabarkan seperti ini pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ada cara yang lebih mudah. Nah, kita lanjut ke selanjutnya lagi ya. Contoh selanjutnya. Nah, ini. Nah, misalkan ini kan jika B, himpunannya ada B, jika B anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini anggota himpunannya. Kemudian di sini ada pertanyaan, maka berapakah jumlah himpunan bagian dari B yang memiliki 5 anggota? Minimal 3 anggota, maksimal 3 anggota, kurang dari 3 anggota, dan lebih dari 3 anggota. Nah, di sini mungkin sudah ada jawabannya. Kita next dulu. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ini apa? Ini namanya adalah segitiga Pascal. Sebenarnya ini mudah aja membuatnya. Jadi secara singkatnya aja menjelaskan di sini. Nah, di sini kita buat 1, 1, 1. Kemudian kita tambahkan 1 ditambah 1, 2. Kita tulis lagi 1 di sini, 1, 1. Kemudian kita tambahkan lagi 1 ditambah 2 berapa? 3. 2 ditambah 1, 3. Tetap tulis lagi 1, 1. Di ujungnya tuh tulis 1, 1, 1. Kemudian di sini lagi tambah 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, dan seterusnya sampai kita menemukan di sininya itu 8, sampai 8 pokoknya di sininya. Nah, sudah. Karena kan kenapa kita harus menentukan di sininya sampai 8? Karena jumlah n-nya itu ada 8. Nah, makanya sampai 8 di sininya. Sampai ininya 8 baru kita berhenti untuk menghitungnya ini tadi. Nah, kemudian di sini kan ada di bawahnya ini. Nah, di sini kan ada 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 dan 1. Nah, ini maksudnya 1 ini adalah himpunannya itu kosong. Tidak ada yang seperti yang sebelumnya tadi, yang ini. Nah, ini himpunan kosongnya tuh ada 1. Nah, jadi di sini ada 1. Kemudian anggota himpunannya itu kosong maksudnya tuh. Nah, 1 ada 1 himpunan kosong, yang anggotanya itu kosong. Kemudian himpunan yang anggotanya itu ada 1 itu ada jumlahnya itu ada 8. Kemudian anggota himpunan yang ada 2 anggotanya itu ada 28. Kemudian himpunan yang anggotanya itu berisi 3 itu ada 56. Kemudian yang anggotanya berisi 4 itu ada 70 jumlahnya. Kemudian yang selanjutnya ini himpunan yang anggota himpunannya itu isinya ada 5, itu ada 56. Kemudian yang selanjutnya ini anggota himpunan yang isinya ada 6, ada 28. Kemudian yang 8 ini anggota himpunannya itu ada 7. Nah, ada 8. Kemudian anggota himpunannya itu ada 8, itu ada 1 jumlahnya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, maka berapakah jumlah himpunan bagian dari B yang memiliki 5 anggota? Nah, 5 anggota tadi berarti di sini kan tadi himpunannya kosong. Yang ini tadi anggotanya 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, berarti
jumlah himpunannya yang 5 anggota itu ada 56. Nah, jadi ini. Kemudian di sini ada minimal 3 anggota. Nah, kalau minimal 3 anggota itu berarti minimal berarti minimalnya itu 3. Tadi kan di sini 0, 1, 2, 3. Berarti minimalnya 3. Berarti dimulainya dari sini. Berarti di sininya tidak usah dimasukkan. Berarti ininya tinggal kita jumlahkan aja semuanya. 56 tambah 70 tambah 56 tambah 28 tambah 8 ditambah 1. Karena tadi minimal. Seandainya kita ini maksimal, maka mulainya dari 1. Maksimalnya 3. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Maksimalnya 3 anggota. Berarti dari sini, dari 1, 8, 28 sampai maksimalnya 3, berarti kita masukkan sampai 56. Berarti di sini kan sudah 4, berarti tidak bisa lagi, jadi sampai 56 aja. Nah, kemudian kurang dari 3 anggota. Nah, kalau kurang dari 3 anggota berarti 56 ini tidak masukkan. Nah, kalau tadi kan maksimal, berarti ini tetap dimasukkan 56-nya. Kalau yang kurang dari 3 anggota ini berarti 56-nya itu tidak dimasukkan. Jadi 1 ditambah 8 tambah 28. Hasilnya 37. Kemudian lebih dari 3 anggota. Nah, ini kan tadi 3 anggota. Lebih berarti lebih dari 3 anggota. Berarti 3 anggotanya, yang 3 anggota ini tidak dimasukkan. Berarti yang dimasukkan 70 ditambah 56 ditambah 28 ditambah 8 ditambah 1. Nah, hasilnya ini 163. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham bisa nanti ditanyakan. Nah, kemudian contoh soal cerita. Nah, siswa kelas 7A berjumlah 40 anak. 20 anak gemar membaca, 15 anak gemar melukis, 5 anak gemar sepak bola. Maka kita misalkan sebelumnya bisa kalian buka buku mengenai himpunan. Nah, di sana tuh ada himpunan bagian. Ini kurang lebih aja soalnya dengan yang di buku, cuma beda sedikit aja. Nah, jadi kita misalkan S himpunan semesta itu adalah 40 anak jumlah keseluruhan siswa di kelas 7A. Nah, kemudian kita misalkan lagi A. Yang A tadi adalah gemar membaca. Anak yang gemar membaca yaitu 20. Kemudian yang B-nya adalah gemar melukis, yaitu ada 15 anak. Yang C-nya adalah gemar sepak bola, yaitu 5 anak. Nah, totalnya kan di sini ada 40. Yang ini 20 anak ini kan termasuk anggota siswa kelas 7A. Berarti termasuk di yang S ini. Berarti A ini adalah himpunan bagian dari S. Nah, begitu juga yang B ini tadi, karena dia termasuk siswa kelas 7A. Tapi dia gemar melukis. Tapi dia adalah himpunan bagian dari S ini. S ini tadi adalah himpunan semesta, 40 anak yang berjumlah ini tadi, siswa kelas 7A keseluruhannya. Kemudian sama juga dengan yang C. Yang C ini adalah himpunan bagian dari S, karena 5 anak ini juga termasuk ke dalam yang 40 anak ini tadi, adalah siswa kelas 7A. Nah, kesimpulannya, suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, pokoknya ada 2 himpunan, satunya itu lebih kecil, satunya itu lebih besar. Nah, jika yang di lebih kecil ini semuanya itu ada terdapat di yang himpunan yang lebih besar, maka himpunan yang kecil ini tadi adalah himpunan bagian dari himpunan yang besar ini, yang kedua ini tadi. Kita ulang lagi, misalkan himpunan yang pertama yaitu himpunan A, misalkan ada 1 dan 2. Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan B, ada anggotanya itu 1, 2, dan 3. Nah, di himpunan A tadi ada 1 dan 2, maka dia itu ada di himpunan yang B tadi, karena himpunan B tadi adalah 1, 2, 3. Nah, maka himpunan A itu semuanya tadi kan ada di himpunan B. Maka himpunan A adalah himpunan
bagian dari B, atau A subset B yang tandanya seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, a person who never made a mistake never tried anything new. Jadi seseorang yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, maka ia tidak pernah melakukan sesuatu yang baru. Jadi wajar jika kalian salah, tetap mencoba, bila tidak paham ditanyakan, tidak mengerti atau kurang paham bisa ditanyakan kembali, baik melalui WA ataupun Google Classroom. Nah, tanyakan jika masih belum paham, harus selalu teliti dan belajar yang rajin ya. Thank you for watching. Kita tutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.